Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Uswatun Hasanah. Dan hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai pendidik, yakni psikologi perkembangan peserta didik. Sebelum kita masuk ke teori yang berat, coba bayangkan Anda sedang berada di sebuah taman. Di sana ada mawar yang baru kuncup, ada kaktus yang tangguh, dan ada melati yang sangat wangi. Apakah Anda akan menyiram semuanya dengan jumlah air yang sama? Apakah Anda akan memberikan jenis pupuk yang identik? Tentu tidak. Jika kita memperlakukan kaktus seperti mawar, kaktus itu justru akan mati. Begitu pula dengan kelas kita. Di hadapan kita duduk puluhan benih manusia dengan kecepatan tumbuh yang berbeda, warna emosi yang beragam, dan cara menyerap nutrisi ilmu yang unik. Perbedaan inilah yang menjadi alasan mengapa memahami psikologi perkembangan bukan sekadar tugas tambahan, melainkan fondasi utama dari profesi guru. Namun, kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai problem pedagogik. Masalahnya sederhana tapi dampaknya besar. Kita cenderung memperlakukan semua peserta didik dengan standar tunggal. Pernahkah Anda melihat seorang anak yang diam mematung saat ditanya, lalu seketika dicap tidak belajar atau tidak memperhatikan? Padahal jika kita mau menelisik lebih dalam secara psikologis, bisa jadi anak tersebut mengalami anxiety atau hambatan dalam proses bahasa. Problemnya adalah kita sering menghakimi hasil akhir tanpa mau memvalidasi proses perkembangannya. Kita menuntut mereka untuk lari di kecepatan yang sama, padahal ada yang kakinya sedang terluka, atau ada yang memang tipe pejalan kaki yang sangat teliti. Nah, inilah mengapa kita butuh kacamata psikologi perkembangan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan psikologi perkembangan itu? Sederhananya, ini adalah ilmu yang mempelajari perjalanan manusia. Perubahan ini bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Poin pentingnya adalah perkembangan itu bertahap. Kita tidak bisa menuntut anak SD berpikir abstrak seperti anak SMA. Kenapa? Karena secara neurologis dan psikologis, wadah mereka memang sedang dalam tahap pembentukan yang berbeda. Jika kita memahami bahwa setiap usia memiliki tugas perkembangan masing-masing, maka kita sebagai guru tidak akan mudah stres saat menghadapi perilaku siswa. Kita akan sadar bahwa perilaku rebel di usia remaja misalnya seringkali adalah bagian dari pencarian identitas, bukan sekedar kenakalan tanpa alasan. Selanjutnya, mari kita bedah lebih spesifik. Ada 4 aspek utama yang saling berkelindan seperti rantai. Yang pertama, aspek fisik dan kognitif. Ini adalah mesin utamanya. Secara fisik, jika anak kurang gizi atau kurang tidur, kognitifnya tidak akan berfungsi maksimal. Kita tidak bisa mengajarkan kalkulus pada anak yang sedang menahan lapar. Kognitif juga bicara soal bagaimana mereka mengolah informasi. Ada yang butuh visual, ada yang harus menyentuh langsung. Yang kedua, aspek emosional dan sosial. Setelah mesinnya siap, bagaimana perasaan pengemudinya? Inilah aspek emosional. Anak yang merasa tidak aman secara emosional di rumah akan membawa mendung itu ke kelas. Hal ini kemudian merembet ke aspek sosial. Bagaimana mereka berinteraksi? Anak yang emosinya stabil cenderung lebih mudah bekerja sama dalam kelompok. Hubungannya apa dari keempat tersebut? Keempatnya adalah satu ekosistem. Seorang guru yang hebat adalah mereka yang mampu mendeteksi aspek mana yang sedang terganggu pada siswanya. Lantas, apa implikasinya bagi kita yang berdiri di depan kelas?
Pertama, diferensiasi metode. Kita tidak bisa lagi menggunakan metode ceramah satu ukuran untuk semua. Kita harus berani mengombinasikan diskusi, proyek, hingga penggunaan teknologi. Yang kedua, menciptakan safe space. Implikasi psikologis menuntut guru menjadi fasilitator, bukan sekedar pemberi instruksi. Kelas harus menjadi tempat di mana salah itu diperbolehkan, karena dari kesalahan itulah kognitif mereka berkembang. Ketiga, asesmen yang humanis. Kita mulai melihat nilai bukan sebagai angka mati, melainkan sebagai indikator perkembangan. Jika nilai seorang siswa turun, pertanyaan kita bukan kenapa kamu malas, tapi apa yang sedang terjadi dalam proses perkembanganmu. Teman-teman semua, ada sebuah kalimat refleksi yang sangat dalam, yaitu anak-anak tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. Psikologi perkembangan mengajarkan kita untuk peduli pada proses. Yang perlu diubah seringkali bukan kapasitas peserta didiknya, melainkan cara kita memahaminya. Ketika kita mengubah cara pandang kita, maka perilaku siswa pun akan berubah di mata kita. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa tugas kita bukan hanya mencetak juara olimpiade atau anak-anak dengan nilai rapor sempurna. Tugas utama kita adalah membantu setiap anak tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, sesuai dengan kodrat perkembangannya. Saya, Uswatun Hasanah, mari terus belajar untuk memahami, karena hanya dengan memahami, kita bisa mendidik dengan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.